Tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti kalah. Jenderal Besar A.H. Nasution adalah sosok yang tak mungkin dilupakan oleh bangsa ini. Tokoh ini bisa tampil tegar, misalnya dalam mengambil sikap ketika kekuatan komunis merajalela. Tetapi Pak Nas juga bisa menitikkan air mata ketika melepas jenazah 7 pahlawan revolusi di awal Oktober tahun 1965. Pak Nas dikenal sebagai penggagas duifungsi ABRI. Konsep yang digagasnya telah menyimpang ke arah yang destruktif Orde Baru yang ikut didirikannya. Walaupun ia hanya sesaat saja berperan di dalamnya, telah menafsirkan konsep itu dalam peran ganda militer yang sangat represif dan eksesif. Tentara tidak lagi menjadi pembela rakyat, tetapi bermain dalam lapangan politik. Selain konsepsi duifungsi ABRI, ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya. Gagasan perang gerilya dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya itu menjadi buku wajib 19 akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Abdul Haris Nasution lahir tanggal 3 Desember tahun 1918, di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Anak petani ini bergelut di dunia militer setelah sebelumnya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Pada tahun 1940 ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, ia ikut mendaftar. Selanjutnya ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tahun 1942 ia mengalami pertempuran pertamanya saat melawan Jepang di Surabaya. Pasukannya bubar. Ia lari ke Bandung. Di kota ini ia bekerja sebagai pegawai pamong praja. Tidak betah dengan pekerjaan sebagai priyayi, tahun 1943 ia masuk militer lagi dan menjadi wakil komandan barisan pelopor di Bandung. Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama para pemuda eks-peta mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Karirnya langsung melesat dan pada bulan Maret tahun 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 21, Priangan. Mei tahun 1946, ia dilantik Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari tahun 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI, orang kedua setelah Jenderal Sudirman. Tapi sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus dan ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Di penghujung 1949, ia diangkat menjadi KSAD. Dalam Revolusi Kemerdekaan I, tahun 1946 sampai tahun 1948, ketika memimpin Divisi Siliwangi, A.H. Nasution betul-betul mempelajari arti dukungan rakyat dalam suatu perang gerilya. Dari sini lahir gagasannya tentang metode perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dengan leluasa dikembangkannya setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa pada masa Revolusi Kemerdekaan II. Tahun 1948 sampai tahun 1949. Ia menyusun Perintah Siasat Nomor 1 yang berisi Juklak tentang persiapan perang gerilya. Instruksi tersebut kemudian dikenal sebagai Doktrin Pertahanan Rakyat Total. Doktrin itu sampai hari ini masih dianut militer Indonesia. Pak Nas merupakan sosok yang bisa mengambil jarak terhadap kekuasaan. Meski mengaku mengagumi Soekarno, ia tidak menyangkal kalau sering terlibat konflik dengan presiden pertama RI ini. Perang dingin di antara keduanya muncul ketika ia tidak bisa menerima intervensi politisi sipil dalam persoalan internal militer. Ia lalu mengajukan petisi agar Bung Karno membubarkan parlemen. Peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Karena dianggap menekan presiden, akhirnya Pak Nas dicopot dari jabatannya. Tapi konflik internal AD tak kunjung reda. Sehingga tahun 1955 Bung Karno memberikan lagi jabatan yang sama. Hubungan keduanya pun mulai membaik. Bahkan KSAD jadi C. Ojor mater dalam pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Selanjutnya, giliran Pak Nas yang menyeberang ke pentas politik. Tahun 1957, terjadi pemberontakan PRRI, Permesta. Bung Karno menyatakan SOB, negara dalam keadaan perang. Ia ditunjuk sebagai penguasa perang pusat dan pemberontakan bisa dipatahkan dengan cepat. Tapi, di Konstituante,
Para anggota parlemen terus berdebat tentang UUD baru. Pertengahan 1959, perdebatan menjurus pada perpecahan. Sebagai penguasa perang, Pak Nas mengajuk gagasan pada Bung Karno untuk kembali ke UU 1945. Tanggal 5 Juli tahun 1959 keluarlah dekret presiden yang bersejarah itu. Tapi bulan madunya dengan Soekarno tidak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungan kedua tokoh itu mulai renggang. Ia tak bisa menerima sikap Bung Karno yang dekat dengan PKI. Pertentangan antara keduanya akhirnya menjadi rivalitas terbuka pasca peristiwa G30S. Pak Nas bekerja sama dengan Pangkostrat Maijen Soeharto menumpas abis PKI. Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI. Akhirnya pemimpin besar revolusi itu pun terguling. Nasution nyaris menjadi korban G30S, namanya termasuk dalam daftar penculikan. Beruntung ia dapat lolos dari kepungan. Walaupun kehilangan puterinya, Ade Irma Suryani, Pak Nas memang sosok yang berani terang-terangan menentang komunis. Pada tahun 1948 ia memimpin pasukan Siliwangi menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia juga aktif menghalangi manuver-manuver PKI, antara lain menentang usul mempersenjatai buruh dan tani. Awal pemerintahan Orde Baru, Pak Nas sempat berperan di dalamnya. Beberapa tokoh AD, seperti Kemal Idris, HR Darsono, dan Sarwo Edi, mendesaknya untuk menjadi presiden. Tetapi Pak Nas hanya menjadi ketua MPRS. Tahun 1968, lewat keputusannya, MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden. Kemesraan Nasution dan Soeharto juga tidak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Keterlibatannya dalam petisi 50 dianggap sebagai biang keladinya. Puncaknya pada tahun 1972 setelah 13 tahun memimpin angkatan bersenjata. Nasution dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik. Dalam masa tuanya, Pak Nas sempat dibelit persoalan hidup. Rumahnya di Jalan Tuku Umar, Jakarta, tampak kusam dan tidak pernah direnovasi. Pasokan air bersih ke rumahnya terputus tak lama setelah Pak Nas pensiun. Namun, setelah 21 tahun dikucilkan, tiba-tiba Nasution dirangkul lagi oleh Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang dikenal taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Selain Nasution, ada dua jenderal yang menyandang bintang 5 sepanjang sejarah RI, yaitu Sudirman dan Soeharto. Abdul Haris Nasution tutup usia di RS Gatot Subroto, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 6 September tahun 2000. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like dan subscribe.